Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back chemistry lesson at today. And then for today I will learn about colligative properties. Saya akan jelaskan di sini tentang colligative properties. Maybe you will ask what is that? What is colligative properties? Okay, and then I will explain to you about the definition. Definition of colligative properties is properties of solution that depend on the ratio of the number of solute particles to the number of solvent molecules in a solution and not on the nature of the chemical species present. Artinya apa? Artinya adalah di sini bahwa yang namanya sifat koligatif itu adalah sifat yang hanya dipengaruhi, depend on. Di sini ada tulisannya depend on. Depend itu artinya adalah dipengaruhi oleh number of solute. Di sini ada tulisannya number of solute. Number of solute itu adalah jumlah partikel yang terlarut. Jumlah partikel yang terlarut. Jadi sifat koligatif itu adalah sifat yang hanya dipengaruhi oleh banyaknya partikel yang dilarutkan ke dalam pelarut ya, tapi tidak dipengaruhi oleh nature of the chemical species present. Artinya apa? Tidak dipengaruhi oleh bentuknya. Jadi partikel yang dimasukkan itu mau bentuknya apapun, mau bentuknya itu serbuk, mau bentuknya itu bongkahan, mau bentuknya apapun, itu tidak akan mempengaruhi. Yang mempengaruhi hanyalah jumlah partikel zat yang dilarutkan. Jadi banyaknya zat aja yang mempengaruhi sifatnya itu sendiri, yaitu sifat koligatif. Jadi hanya banyaknya zat aja mempengaruhi, tapi tidak dipengaruhi oleh bentuk zatnya. Jadi mau bentuknya apapun itu tidak mempengaruhi. Itulah yang dinamakan dengan sifat koligatif. And then next, types of colligative properties. Jadi di sini tipe-tipe jenis-jenis ya, jenis-jenis sifat koligatif. The first is lowering of vapor pressure, yaitu penurunan tekanan uap. And then number 2 is boiling point elevation, yaitu kenaikan titik didih. And then the next is lowering of freezing point, yaitu penurunan titik beku. And then the last is osmotic pressure or tekanan osmotik. Jadi ada 4 jenis ini sifat koligatif itu ya, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. And then we will learn the first of colligative properties. This is phenomenon of lowering of vapor pressure. Jadi di sini ada contoh dari salah satu penerapan sifat koligatif, yaitu lowering of vapor pressure. This is the Atlantis Water Adventure in Ancol. Jadi di Ancol sana itu ada kolam renang yang namanya kolam renang Atlantis Water. Nah, di Atlantis Water itu, kalau kalian renang di dalamnya, atau bahkan buat kalian yang nggak bisa berenang, ketika masuk ke dalamnya, maka kalian tidak akan tenggelam. Kenapa kalian bisa tidak tenggelam walaupun tidak bisa berenang ya? Walaupun tidak bisa berenang, karena di sana mengandung yang namanya 10 times higher the average salt. Jadi di sana ada kandungan garam yang besarnya itu adalah 10 kali lipat lebih tinggi daripada yang ada di lautan. Itu jadi kadar garamnya itu sangat tinggi. Nah, karena sangat tinggi itulah ketika kalian masuk ke dalamnya, kalian itu tidak akan tenggelam. Nah, semakin banyak zat yang dilarutkan, maka ini akan mempengaruhi suatu pelarut itu untuk susah menguap. Nah, di sini ya, di sini ada tulisannya the greater the amount of solute. Semakin banyak jumlah zat yang dilarutkan, maka suatu pelarut itu akan menjadi semakin susah menguap kayak gitu. Nah, karena semakin susah menguap, makanya dari itu akhirnya terjadi yang namanya proses lowering of vapor pressure. What is lowering of vapor pressure? Lowering of vapor pressure is the vapor pressure of the solvent will decrease in price if the solvent is added to the solvent. Jadi penurunan tekanan uap itu adalah tekanan uap dari suatu pelarut itu akan turun ketika ditambahkan dengan zat yang lain. Nah, ketika ditambahkan dengan zat lain, kemudian tekanan uap dari pelarut itu akan turun. Nah, inilah yang dinamakan dengan penurunan tekanan uap. And then number 2, this is phenomenon of boiling point elevation, yaitu contoh dari kenaikan titik didih ya.
Di sini kenaikan titik didih kalian bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari jika kalian memasak air seperti ini ya. Kemudian kalian tunggu sampai kondisi airnya itu mendidih. Nah, biasanya air itu akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. But if the water you added with salt, kalian tambahkan air yang sudah mendidih tadi dengan garam, maka the boiling point becomes more than 100 degrees Celsius. Jadi kalau kalian tambahkan garam di dalamnya, maka titik didihnya itu pasti akan naik lebih dari 100 derajat Celcius kayak gitu. Jadi zat apapun yang ditambahkan ke dalam suatu pelarut, apapun itu, maka akan mempengaruhi titik didihnya. Jadi semakin banyak zat yang ditambahkan, maka titik didihnya itu juga semakin tinggi. Jadi kalau air sendirian aja dimasak, maka suhunya itu paling hanya 100. Tapi ketika ditambah zat lain, maka akan mengalami kenaikan suhu. Nah, inilah dinamakan dengan kenaikan titik didih. What is boiling point elevation? Boiling point elevation is increasing of boiling point of the solution from the boiling point of the solvent, di mana terjadi kenaikan titik didih dari suatu larutan dari pelarutnya. Jadi titik didih larutannya yang kayak tadi ya, air dicampur dengan garam tadi, titik didihnya itu akan lebih tinggi daripada ketika kondisi air saja. Nah, oleh karena itu di sini pengertiannya adalah increasing of boiling point of the solution. Ketika titik didih suatu larutan itu nilainya lebih tinggi daripada titik didih pelarutnya, yaitu solvent. Oke, and then the next is lowering of freezing point. Nah, ini adalah types of colligative properties yang ketiga, yaitu penurunan titik beku. Di sini kalian bisa lihat contohnya dari ice cream making. Jadi ketika kalian pernah mungkin lihat ya pembuatan es krim dengan cara tradisional seperti ini, biasanya di luar dari tabungnya itu biasanya ditambahi dengan es batu, kemudian ditambahi dengan garam. Nah, apa fungsinya garam? Ternyata garam berfungsi sebagai coolant. Nih ya, sebagai coolant. Sebagai pendingin kayak gitu. Jadi, air itu kan biasanya akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, ketika ditambahkan dengan garam, maka air ini akan turun suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Nah, ketika suhu di luar ruangan seperti ini, di luar dari tabung ini, suhunya di bawah 0 derajat Celcius, maka kan berarti tabung ini di luarnya kondisinya sangat dingin ya. Nah, karena di luar sangat dingin, maka bahan-bahan yang ada di dalam tabung ini akan berubah menjadi es krim. Jadi fungsinya hampir sama seperti freezer ya. Jadi kalau freezer itu kan kondisinya sangat dingin, kemudian benda yang di dalamnya itu bisa membeku. Oh, bukan benda, bahan yang di dalamnya itu bisa membeku. Nah, ini juga sama. Ketika es batu kemudian ditambahkan dengan garam, kondisi suhunya kan jadi lebih turun dari 0 derajat Celcius. Nah, oleh karena itu bahan-bahan yang ada di dalam tabung ini bisa membeku kemudian bisa menjadi es krim. Nah, peristiwa inilah yang dinamakan dengan penurunan titik beku, lowering of freezing point. Nah, di sini kita bisa lihat pengertiannya. Definition of lowering of freezing point is decreasing of freezing point of the solution from the freezing point of the solvent. Jadi kebalikannya tadi, kalau titik didih tadi itu adalah increasing, maka di sini kalau untuk freezing point itu adalah decreasing. Jadi penurunan titik beku dari larutan dari pelarutnya. Jadi nilai larutannya itu lebih rendah daripada nilai pelarutnya. Itulah dinamakan dengan lowering. And then the last is eradicating the leaches. This is phenomenon of osmotic pressure. Nah, di sini adalah contoh dari tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu adalah ketika kalian pernah melihat atau mungkin pernah mencoba ya, dimana ketika ada hewan lintah atau cacing ya, kemudian kalian taburi dengan garam seperti ini, maka biasanya kulit dari lintah atau kulit dari cacing bagian luarnya itu biasanya akan mengkerut, dan setelah mengkerut maka lama-kelamaan dia akan mati. Nah, kenapa bisa mengkerut? Karena ketika table salt is able to absorb. Jadi ketika garam itu ditaburkan di tubuh dari lintah ini, maka dia akan menyerap air yang ada di dalam lintah itu sendiri. Jadi ketika ditaburi dengan garam, maka kadar air di dalam lintah itu menjadi keluar. Nah, kalau keluar semua, maka kan lama-kelamaan lintah ini akan mengkerut. Nah, kalau mengkerut
dia akan dehidrasi. Nah, kalau udah dehidrasi maka dia akan mati. Nah, peristiwa inilah yang dinamakan dengan osmotic pressure. Jadi ada perubahan atau perpindahan cairan ya, perpindahan cairan. Dan kemudian pengertiannya apa dari osmotic pressure? Osmotic pressure is the pressure needed to keep the solvent particles from moving to a higher concentration solution. Yaitu tekanan osmotik itu adalah tekanan untuk menjaga suatu partikel itu agar perpindahannya itu tidak berpindah ke yang konsentrasi lebih rendah kayak gitu. Jadi tekanan untuk menjaga agar partikel pelarut itu berpindah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Oke, and then this is phase diagram of water. Jadi ini adalah diagram fase dari air. Di sini kalian bisa lihat dari titik beku dulu ya. Di sini titik beku larutan itu berada di sebelah kiri. Sedangkan titik beku pelarut itu adalah yang berada di sebelah kanan ini. Nah, kalian bisa lihat posisi titik beku pelarutnya berada lebih di sebelah kanan titik beku larutan. Artinya apa? Berarti titik beku pelarutnya itu lebih tinggi daripada titik beku larutannya. Nah, kalau pelarutnya lebih tinggi, maka ini dinamakan dengan penurunan titik beku. Oleh karena itu, posisi titik beku larutan mesti nilainya lebih kecil daripada pelarutnya. Kemudian di sini kebalikannya, kalau titik didih yang berada di kanan itu adalah larutannya. Nah, larutannya berada di sebelah kanan. Kemudian kalau titik didih pelarutnya itu berada di sebelah kiri. Artinya apa? Berarti titik didih larutan memiliki besarnya itu lebih tinggi daripada yang punya pelarut itu. Gitu. Jadi nilainya lebih tinggi. Kebalikannya dari titik beku. Nah, di sini kemudian untuk letak-letaknya di sini adalah bentuk dari suatu larutan yang berwujud padat. Jadi di sini kan ada yang namanya titik beku. Oh, berarti di sini ada perubahan zat padat ya. Berarti di sini ada perubahan zat padat kemudian menjadi zat cair. Gitu. Jadi di sini ada padat, kemudian ini ada cair. Nah, ketika cair berubah menjadi padat, maka dia menjadi membeku. Nah, di sini cair, kemudian yang sebelah kanan bawah ini adalah yang berwujud gas. Nah, ketika cair kemudian berwujud gas, perubahan dari cair menjadi gas, berarti kan itu ada peristiwa menguap ya. Kalau menguap berarti itu kan ada nilai titik didihnya. Oleh karena itu titik didih posisinya di sebelah sini, di sebelah kanan, sedangkan titik beku posisinya itu berada di sebelah kiri. And then the last is stoichiometry in colligative properties. Jadi ini ada perhitungan dasar yang harus kalian kuasai. The first is molarity. Molarity sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 ya. Sedangkan untuk yang molality and then mole fraction and the last is mass percentage, maybe this is the new subchapter in 12th grade. Jadi baru kalian pernah pelajari di kelas 12 ini. Gitu. Jadi ini molarity dan molality. Di sini ada molarity pakai R ya, molarity, dan di sini adalah molality. Jadi ini bukan tipe ya. Molality itu bukan tipe. Jadi molality itu memang beneran ada gitu. Dimana kalau molarity itu simbolnya M besar. Simbolnya M besar ya, bisa diperhatikan. Sedangkan kalau molality itu simbolnya adalah M kecil. Nah, untuk rumusnya juga hampir sama. Kalau molarity itu rumusnya adalah M per MR dikali 1000 per V. Nah, di sininya itu adalah V. Nah, V itu berarti volume. Jadi di sini satuannya adalah yang digunakan adalah mili. Sedangkan kalau molarity itu adalah M per MR 1000 per P. Jadi di sini perbedaannya kalau tadi pakai V yang molarity, sedangkan kalau untuk yang molality ini pakai P, di mana P ini nanti satuannya harus dalam bentuk gram. And then mole fraction. Kemudian nomor 3 is mole fraction. Mole fraction itu adalah perbandingan mol. Nah, namanya perbandingan berarti di sini nanti tidak ada satuannya. Gitu ya. Jadi di sini kalau kalian mau menghitung fraksi mol zat yang terlarut, maka di sini kalian pakai rumusnya adalah yang atas ini adalah NT. Oke. Kalau mol zat pelarut maka yang atas ini adalah NP ya. Jadi kalau terlarut berarti NT per NT plus NP, sedangkan kalau fraksi mol zat pelarut maka NP per NT ditambah dengan NP. Oke, and then the last is mass percentage. Mass percentage itu nanti rumusnya adalah persen massa sama dengan massa zat dalam campuran per massa seluruh campuran dikali 100%. Nah,
masanya ini boleh dalam gram, boleh dalam kilogram, up to you, kalian lebih suka yang mana terserah kalian gitu. Tapi kalian perlu ingat, kalau kalian pakai kilogram yang massa zat dalam campurannya kilogram, maka massa seluruh campuran juga harus kilogram. Tapi kalau massa zat dalam campuran itu gram, maka massa seluruh campuran itu juga harus gram. Jadi harus sama ya, harus sama-sama gram atau sama-sama kilogram. Oke, I think that's all for meeting today, untuk pertemuan kita pada hari ini ya. I have explained to you about qualitative properties. Thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.